Kebal hukum? Kita sering dengar kalimat ini. Tidak ada orang yang kebal hukum. Secara teori, iya. Secara praktik, kita tahu jawabannya. Kekuasaan dan uang bisa membuat seseorang tampak tak tersentuh, seolah-olah hukum hanya tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Namun pertanyaannya bukan sekedar soal sistem hukum negara. Pertanyaannya adalah bagaimana Allah memandang ini. Alkitab jelas, Pengkhotbah 5 ayat 7 berkata, Allah ada di sorga dan engkau di bumi. Artinya sederhana, tidak ada manusia yang benar-benar invincible. Di hadapan Tuhan, semua topeng jatuh. Jabatan tidak mengintimidasi dia, rekening tidak mengesankan dia, relasi politik tidak menyuap dia. Dalam Alkitab, kita melihat contoh nyata. Raja Ahab memakai kuasa untuk merampas kebun Nabot. 1 Raja-Raja 21. Secara politik ia tak tersentuh, secara hukum ia aman, tapi tidak di hadapan Allah. Nabi Elia datang dan penghakiman Tuhan dijatuhkan. Cepat atau lambat, Tuhan membongkar. Mazmur 73 menggambarkan pergumulan klasik. Orang fasik hidup enak, kaya, berkuasa, sementara orang benar tertindas. Pemazmur hampir goyah imannya, sampai ia masuk ke dalam tempat kudus Allah dan melihat kesudahan mereka. Perspektif kekekalan mengubah cara pandang. Masalahnya begini, ketika seseorang merasa kebal hukum, ia sedang bermain menjadi Allah kecil. Ia tidak lagi takut Tuhan, dan di titik itulah kehancuran mulai ditanam. Lebih tajam lagi, dosa ini tidak hanya ada di istana atau parlemen, ia bisa masuk ke gereja. Ketika pemimpin rohani memakai jabatan untuk melindungi kesalahan, menekan korban atau memanipulasi keuangan, itu bentuk merasa kebal hukum rohani. Ironisnya, itu terjadi di tempat yang mengkhotbahkan kebenaran. Tapi Injil tidak berhenti pada kritik. Injil juga memberi peringatan dan harapan. Peringatan, Roma 14 ayat 12 berkata, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Tidak ada pengecualian, tidak ada VIP lane di pengadilan Tuhan. Allah bukan hanya hakim yang adil, ia juga penebus. Di dalam Kristus, pengampunan tersedia bagi siapapun yang bertobat. Tapi pengampunan bukan alat untuk melanjutkan manipulasi. Pertobatan sejati menghasilkan perubahan, bukan strategi baru. Jadi, apa respons kita? 1. Jangan iri pada kesuksesan orang yang membangun kerajaan di atas ketidakadilan. Itu fondasi retak. 2. Jangan ikut sistem yang rusak hanya karena semua orang juga begitu. Integritas mungkin mahal, tapi jauh lebih murah daripada penghakiman kekal. 3. Takutlah akan Tuhan lebih daripada takut kehilangan akses atau keuntungan. Dunia mungkin bisa membuat seseorang terlihat untouchable, tapi kekekalan membuktikan sebaliknya. Dan kabar baiknya, kita tidak dipanggil untuk menjadi kebal hukum. Kita dipanggil untuk hidup dalam terang. Terang memang menyingkap, tapi terang juga menyelamatkan. Dosa mungkin bersembunyi dari mata manusia, tetapi tidak pernah tersembunyi dari mata Allah. Charles Spurgeon.